Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Terletak di antara perairan Australia dan Timor Leste adalah ladang minyak dan gas dengan cadangan yang sangat besar dengan perkiraan nilai hingga 65 miliar dolar. Secara khusus, ladang gas, Sunrise, adalah yang terbesar, membantu Australia memperoleh jutaan dolar seminggu dari sini. Namun, menurut Konvensi Internasional tentang Hukum Laut, tambang, Sunrise, dimiliki oleh Timor Leste. Jadi mengapa Australia memiliki ladang minyak dan gas ini? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1960-an, teknologi pengeboran minyak dan gas dinaikkan ke tingkat yang baru, membuka peluang untuk mengeksploitasi sumber daya bagi negara-negara maritim. Australia dengan sangat cepat mengklaim wilayah landas kontinen yang rata-rata lebih dari 200 mil laut dari garis pantainya. Itu berarti mereka menguasai lebih dari 2/3 lautan di antaranya, kurang dari sepertiga lainnya yang dibagi antara Indonesia dan Timor Timur, yang saat itu merupakan koloni Portugis. Sejak itu, Australia telah memberikan lisensi eksplorasi minyak dan gas ke banyak perusahaan domestik dan internasional. Indonesia dan Portugal langsung protes. Mereka percaya bahwa laut di tengah harus dibagi dua, batasnya harus dibuat di sepanjang garis tengah, sesuai dengan hukum internasional. Artinya, setiap titik pada garis batas harus berjarak sama dari garis pantai kedua negara. Untuk setiap negara maritim, mereka diizinkan untuk mengklaim kedaulatan atas landas kontinen 200 mil laut dari pantai. Namun karena lebar laut antara Australia, Indonesia dan Timor Leste hanya 300 mil laut, maka secara hukum harus dibagi menurut garis tengah. Kaki cepat Australia menghadapi tantangan diplomatik. Jika mereka melepaskan klaim kedaulatan mereka, perusahaan asing berlisensi harus menghentikan pengeboran minyak dan gas. Kontrak telah ditandatangani, uang telah diterima, dan sekarang diubah, kehilangan semua kredibilitas di arena internasional. Oleh karena itu, Australia secara bertahap melaksanakan rencana untuk meyakinkan Indonesia. Pertama, mereka meningkatkan bantuan ekonomi dan militer. Saat itu, Indonesia sedang menghadapi kemiskinan dan kekurangan pangan yang parah karena perang dengan Malaysia. Oleh karena itu, uang dan senjata keduanya sangat penting bagi mereka, dan minyak dan gas hanya sekunder, tidak tahu apakah itu ada atau tidak. Selain itu, Australia juga mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan, artinya memiliki kedaulatan atas perairan antar pulau. Sebelumnya, perairan antar pulau di Indonesia adalah wilayah internasional, kapal-kapal semua negara diizinkan lewat dengan bebas. Oleh karena itu, Australia, negara bergengsi di kancah internasional, telah menyuarakan pengakuannya yang sangat berarti bagi Indonesia. Melalui apa yang dilakukan Australia, Indonesia merasa sangat puas. Pada tahun 1972, kedua belah pihak menandatangani perjanjian delimitasi batas laut dan Indonesia menyetujui klaim landas kontinen yang telah dibuat oleh Australia. Ada satu hal yang Indonesia tidak tahu. Saat itu, Australia menemukan minyak dan gas yang melimpah, tak jauh dari garis batas timur. Adapun bagian laut lainnya, Australia tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Portugal, karena negara ini sangat kaya akan kebijaksanaan sehingga tidak mudah untuk dibodohi. Namun keberuntungan datang ke Australia pada tahun 1975, tentara Portugis melakukan kudeta, menggulingkan kediktatoran. Segera setelah itu, mereka mundur dari Timor Timur, meninggalkan kekosongan kekuasaan. Australia mengambil kesempatan untuk menghasut Indonesia untuk mencaplok wilayah ini untuk memfasilitasi negosiasi batas laut dan menghindari membiarkan Timor Timur menjadi komunis. Selama 2 dekade berikutnya, Indonesia mengobarkan perang brutal dan mencaplok Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Diperkirakan 200.000 orang tewas, sekitar 15% dari populasi negara itu. Namun, orang Timor Leste masih melawan dengan sengit dengan perang gerilya. Australia adalah salah satu negara langka yang mengakui Timor Leste sebagai bagian dari Indonesia. Pada tahun 1999, perekonomian Indonesia mengalami krisis yang serius, kerusuhan pecah di mana-mana dan Presiden Indonesia Soeharto terpaksa mengundurkan diri setelah 30 tahun berkuasa. PBB kemudian mensponsori Timor Timur dan mengadakan referendum kemerdekaannya. Akibatnya, sebagian besar orang setuju untuk berpisah dari Indonesia. Pada tahun 2002, pasukan penjaga perdamaian PBB menarik diri dari Timor Timur dan memberikan kemerdekaan penuh kepada negara tersebut. Bagi Australia, terjadinya perang dan kerusuhan di Timor Timur membantu mereka menghasilkan banyak uang. Daerah yang paling kaya minyak adalah di perairan Timor Timur jika diplot sepanjang garis tengah. Selama 27 tahun, ketika Timor Timur belum merdeka, Australia menghasilkan $1 juta per hari dari pertambangan. Jumlah ini mungkin tidak terlalu besar untuk Australia, tetapi untuk Timor Leste, negara yang sangat miskin, dengan populasi hanya 1,3 juta orang, sangat masuk akal. Akibatnya, Australia sangat sulit membujuk Timor Leste untuk melepaskan kepentingannya di ladang minyak dan gas. Oleh karena itu mereka telah mengambil keputusan yang tidak biasa untuk menarik diri dari yurisdiksi organisasi internasional tentang hukum laut.
Hal ini membuat Timor Loro'sa tidak mungkin menggugat Australia atas sengketa maritim di pengadilan internasional, tetapi hanya dapat melakukan negosiasi bilateral. Pada tahun 2004, kedua belah pihak menandatangani perjanjian tentang batas-batas laut. Sebelum duduk di meja perundingan, Badan Intelijen Australia secara diam-diam melakukan pekerjaan kemanusiaan yang bertujuan untuk menyusup dan menempatkan alat penyadap di kantor Perdana Menteri Timor Leste di ibu kota, Dili. Mereka menginginkan informasi terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan dalam negosiasi dengan Timor Loro'sa. Akibatnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang pembagian pendapatan dari eksploitasi ladang minyak dan gas, Sunrise, Australia 82%, Timor Timur 18%. Pada tahun 2012, informasi tentang pemasangan perangkat penyadapan di Australia diungkapkan oleh mantan mata-mata dengan nama Sandy Witneska. Dia selalu merasa menyesal telah terlibat dalam spionase dengan negara kecil dan miskin. Segera setelah mengetahui informasi tersebut, Timor Loro'sa membatalkan perjanjian dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional karena Australia telah melanggar kewajiban itikat baik selama negosiasi. Setelah berulang kali membantah tuduhan tersebut, pada 2018 Australia akhirnya setuju untuk duduk di meja perundingan. Sekali ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang sama sekali berbeda. Timor Timur mendapat 70% dari ladang minyak dan gas, matahari terbit, dan Australia mendapat 30%. Adapun ladang minyak dan gas lainnya senilai sekitar 25 miliar dolar AS, masih di bawah hak eksploitasi Australia. Namun, hasil itu juga signifikan bagi Timor Loro'sa. Memiliki pendapatan besar dari minyak dan gas akan membuat mereka tidak terlalu miskin dalam beberapa dekade mendatang. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.